Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sati dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Kita doakan beliau-beliau dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau-beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang soleh soleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra, amin ya rabbal alamin. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastashiru gurbal maut fa innahu kama fil hadits aqrabu ghaibin yuntadhar wa ma yadri al insanu la'allahu lam yabqa min ajali illa syai'un yasir wa huwa muqbilun ala dunyahu wa mu'radun an akhirati fa in nazala bi al maut wa huwa ala tilkal hala raja'a ila Allah wa huwa ghairu musta'idin li liqa'i wa rubbama yatamanna al-imhal 'indama yanzil maut bihi fala yujaba ilaihi wa la yumkinu minhu ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Nasihat dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Kata beliau, kita seharusnya selalu merasa bahwasanya kematian sudah dekat pada diri kita, sehingga siapapun yang merasa kematiannya sudah dekat pada dirinya, maka inilah yang akan mengikis daripada tulul amal, merasa masih lama berada di dunia. Dan hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ghaibin yuntadhar. Paling dekat-dekatnya perkara yang gaib yang dinanti-nantikan oleh manusia tidak lain yaitu kematian. Kematian ini sesuatu perkara gaib yang paling dekat yang kita nanti-nantikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Abdullah dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan sunnah bagi kita untuk memperbanyak ingat kematian. Dengan seseorang mengingat akan kematian, maka otomatis dia akan ingat tentang kehidupan akhirat
siapapun yang ingat tentang kehidupan akhirat, maka insya Allah dia tidak bakal menggunakan nikmat-nikmat Allah kecuali sesuatu yang di situ ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Wahab bin Munabbah, beliau mengatakan bahwasanya Wahab bin Munabbah ini pernah membaca salah satu kitab samawi, salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bunyinya dikatakan setiap pagi innallaha yunadi munadian kulla sabahin fis sama'i rabi'ah. Dikatakan setiap pagi itu ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala di langit yang nomor 4. Apa seruannya? Ya ibnal arba'in antum zar'un qad dana hasaduhu. Engkau, wahai orang-orang yang berumur 40 tahun. Nah, kita sudah di atas 40 tahun. Qad antum zar'un qad dana hasaduhu. Kalian merupakan satu tanaman. Setiap orang yang bertanam itu pasti bakal dipanen. Nanam padi berapa bulan, biasanya umurnya 6 bulan dipanen. Nanam singkong berapa bulan dipanen. Nanam cabai berapa bulan dipanen. Begitu pula kita. Kita kata seruan di langit yang keempat dari Allah Subhanahu wa taala, kalian merupakan tanaman. Kemudian qaddana hasaduhu, sudah parek, sudah dekat masa panennya. Orang kalau sudah umur 40 tahun, ya minta maaf, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat ya. Seandainya ngikuti umur Nabi Muhammad SAW, berarti tinggal 23. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat ya. Sebab kata Nabi, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi Muhammad, bakal dipanen, bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala antara 60 dan 70. Ada yang 63, ada yang 64, ada 65. Bahkan ada juga di bawah 40 tahun. Ada juga yang lebih dari 40 tahun. Walhasil, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicabut roh kita terkecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya orang di antara kalian umurnya panjang. Di samping umurnya panjang, wa hasuna amalu, amalnya bagus. Berarti dengan umur yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalnya selalu bagus, amalnya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis modal yang beliau tanam atau bekal yang beliau kumpulkan ini makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kenapa? Karena umurnya panjang. Namun sebaliknya, wasyarrukum, dan orang yang paling jelek, man tala umruhu wa sa'a amalu, yaitu orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun amalnya buruk. Setiap hari provokasi, setiap hari memfitnah orang, setiap hari mengadu domba, setiap hari makan haram, setiap hari macam-macam perbuatan buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umurnya orang tersebut panjang, berarti bekal keburukan, bekal kejelekan yang dibawa oleh orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala makin berat. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Siapapun di antara kita apabila masuk kuburan,
ya minta maaf, kita semua bakal masuk kuburan. Siapapun dirinya, pasti bakal masuk kuburan. Sehebat apapun kedudukan dia, wali kutub kah, wali abdal kah, wali amjad kah, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para nabi kah, para rasul kah, mereka semua pasti bakal masuk kuburan. Dan dikatakan siapapun yang masuk kuburan tanpa perbekalan yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kurang amal kebaikannya, yang banyak amal keburukan. Salat, baca Quran, cuma nyomplang. Salat cuma ini provokasi orang. Baca Quran mikna orang. Berzikir menghibah orang. Maka tidak seimbang dengan keburukannya. Maka ketika seorang seperti ini, amal keburukannya lebih dominan, amal keburukannya lebih banyak, ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama raqibal bahra bila safina. Laksana ia mengarungi lautan yang luas dengan tanpa memakai kapal. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kemudian sebelum kita wafat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur ahli maksiat, pendek umur ahli ibadah. Kira-kira kita milih yang mana? Ahli ibadah. Panjang umur ahli maksiat, pendek umur ahli ibadah. Milih yang mana? Kita pilih panjang umur ahli ibadah. Ya. Yang pendek umur ahli ibadah enggak kita pilih. Yang panjang umur ahli maksiat enggak kita pilih. Yang kita pilih yang ketiga. Kemudian yang kedua, seruan dari Allah Subhanahu wa taala di langit yang keempat, ya ibnal khamsin ma qaddamtum wa ma akhartum. Wahai orang yang sudah berumur 50 tahun, apa yang sudah engkau persiapkan? Apa yang sudah engkau lakukan untuk menyongsong kematiannya? Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan diri untuk hari akhir atau ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita siapkan dan apa yang kita tinggalkan sudah kita lakukan. Apabila kita di waktu itu banyak menggunakan nikmat Allah untuk menggunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu seharusnya kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri Anda atau introspeksi diri Anda sebelum Anda dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna sittin la udzulakum. Wahai orang yang berumur 60 tahun, enggak ada alasan lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun sudah saatnya khusus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab 60 tahun minta maaf lah, kalau umur 63 berarti kurang 3 tahun. Cuma sekali lagi kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala paling sedikit 200 tahun. Ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian wa ma yadri al insanu law lam yabqa min ajali illa syai'un yasir. Dan seorang enggak tahu, mungkin saja ajalnya tinggal waktu yang sangat sedikit. Ya, minta maaf. Kemarin kita lihat di YouTube, ya, pas memperingati tahun baru, duduk
di depan, ya pas acara, baru mau dibuka acaranya, baru mau doa, tiba-tiba langsung jatuh. Meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nggak tahu umur nggak ada baunya. Seandainya umur ini ada baunya, wah insya Allah semuanya ahli surga. Ini baunya kematian ini. Cepat-cepat minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, bertobat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya pernah memfitnah orang, cepat-cepat meminta maaf. Yang tadinya pernah utang orang belum bayar, cepat-cepat bayar. Yang tadinya pernah memprovokasi orang, cepat-cepat dia meminta maaf. Apabila umur itu ada baunya dan kita kenal baunya. Sedangkan umur nggak ada baunya. Nggak memandang sehat, nggak memandang sakit, nggak memandang muda, nggak memandang tua. Ya. Kemudian wahwa muqbilun ala dunya wa mu'radun an akhirati. Sedangkan dia, ya, aja tinggal sedikit masanya, tinggal beberapa waktu, dia berpaling dari akhirat. Dia lupa dengan akhirat. Maka orang tersebut berarti kurang persiapan di dalam masalah akhirat. Di detik-detik kematiannya dia berpaling dari akhirat, lupa dengan akhirat, justru dia membuat waktu yang sedikit untuk menjadi penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada lain, tempatnya dia bakal menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah kita, maksiat kita tidak pengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan surga oleh Allah, ahli maksiat itu urusannya Allah. Kita ahli ibadah dimasukkan neraka oleh Allah, itu urusannya Allah. Kita nggak punya wewenang. Cuma tugas kita, Allah perintahkan kita hanya mengabdi. Dan kita tidak menjamin Allah bakal masukkan kita surga. Itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi penyebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.